52. Kalian per kelas berapa orang? 40 ya? Sampai 50 enggak ya? Satu kelas berapa? Kelas C atau D berapa? Satu kelasnya. Kalau Tiga kelas empat Pak. 34, Oh, Pak. oke. Ya, ya. Nggak sampai 40 ya. Hmm. Oke, kita mulai saja ya. Udah jam 8 lewat 2. Kita mulai saja kuliahnya. Di bab 5 ini kita akan meneruskan materi tentang supply demand. Jadi topiknya adalah elastisitas. Elastisitas dan aplikasinya. Nah, tentu kalian masih ingat dengan materi yang dibahas di minggu lalu tentang penawaran dan permintaan. Eh, Teori atau konsep permintaan dan penawaran memungkinkan kita untuk menganalisis berbagai macam fenomena ekonomi yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa suatu waktu harga suatu barang itu naik atau turun? Kenapa dalam satu waktu dirasakan kelangkaan barang di pasar? Itu semua kita bisa analisa dengan menggunakan supply dan demand. Sepertinya ada yang bocor, itu mikrofonnya bisa di off-kan dulu, bisa di mute dulu. Oke, saya teruskan. Ya, jadi kembali tentang supply dan demand itu bisa menganalisis kejadian sehari-hari ya. Nah, eh, cuman ada satu hal yang belum bisa dianalisis oleh teori supply dan demand, yaitu seberapa besar pengaruh perubahan satu atau beberapa faktor terhadap supply dan demand itu sendiri. Misalnya, kalau ada satu barang harganya naik 10%, apa dampaknya terhadap jumlah yang diminta? Berapa besar penurunannya? Itu tidak dijelaskan di teori permintaan dan penawaran. Ya. Nah, dengan bantuan elastisitas kita bisa menganalisisnya menjadi lebih jauh dan lebih presisi ya, lebih lebih presisi lagi. Jadi kita bisa menganalisis, bisa mengukur eh, berapa besar respon dari pembeli maupun penjual terhadap perubahan dari kondisi pasar. Perubahan kondisi pasar itu bisa perubahan harga, bisa perubahan pendapatan, bisa perubahan yang lain-lainnya. Itu bisa kita analisis ya. Itu namanya elastisitas. Secara bahasa, elastisitas itu kan diterjemahkan sebagai kelenturan ya. Kelenturan atau bisa juga kita anggap sebagai ukuran dari sensitivitas ya, seberapa seberapa sensitif perubahan harga terhadap permintaan dan penawaran. Baik, kita masuk dulu ke elastisitas yang bisa dibilang elastisitas yang utama, ya, elastisitas harga terhadap permintaan, price elasticity of demand. Elastisitas ini mengukur seberapa besar kuantitas yang diminta atas satu barang, ya. Jadi eh, berapa besar kuantitas satu yang barang merespon jika terjadi perubahan harga, gitu kan? Itu elastisitas harga terhadap permintaan. Oke, ya, nanti kita akan lihat rumusnya seperti apa setelah ini. Ya, konsepnya dulu kita paham. Yang poin berikutnya menunjukkan bagaimana si elastisitas itu diukur. Ya. Jadi elastisitas harga atas permintaan adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta. Jika ada perubahan dalam persentase di harga. Jadi yang perlu ditekankan di sini,
perubahannya itu bukan dalam bukan perubahan yang absolut. Maksudnya perubahan absolut itu begini. Kalau harga berubah dari 100 menjadi 120, kan itu perubahannya 20 ya. Kalau 20 itu absolut. Tapi perubahan yang dihitung, yang diukur oleh elastisitas adalah persentasenya. Berapa persen perubahan dari 100 ke 120? Kan 20%-nya. 20% begitu. Nah, contoh supaya clear. 200 ke 240. Kan kalau kita lihat berapa perubahannya atau dinotasikan dengan delta lah ya secara matematika. Itu kan 40. Tapi kalau perubahan dalam persentase, perubahannya kan 20% gitu. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Nanti kita hitung-hitungan. Kita masuk dulu ke determinannya ya, determinan atau faktor-faktor yang menentukan seberapa elastis ya permintaan itu jika ada perubahan harga. Yang pertama, ketersediaan substitusi dekatnya, close substitute. Bukan hanya substitusi ya, bukan hanya barang pengganti, tapi barang pengganti yang dekat. Contoh, em, kalau bicara tentang barang substitusi, biasanya yang menjadi contoh klasik adalah kopi sama teh. Kopi itu substitusinya teh dan sebaliknya. Tapi kedua barang itu sulit kita bisa bilang sebagai barang yang substitusi dekat. Barang yang lebih dekat dengan kopi, kopi merek lain. Jadi kopi kapal api misalnya. Apa sih substitusinya kopi kapal api? Ya kopi ABC. Atau kopi apalah kopi lain ya, substitusinya. Bukan ke minuman lain. Minuman lain betul substitusi, tapi bukan substitusi dekat. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tentang substitusi dekat. Yang kedua, necessities versus luxuries. Necessities itu barang-barang yang pemenuhannya harus dipenuhi saat itu juga, tidak bisa ditunda. Seperti barang-barang kebutuhan pokok. Kalau siang kita perlu makan siang ya, perlu makan siang itu kan tidak bisa ditunda malamnya. Ya, kebanyakan orang tidak bisa menunda. Kalau butuh makan siang ya sudah harus siang itu juga mesti makan. Tidak bisa ditunda sore, malam atau besoknya. Nah, makan siang itu termasuk dalam kelompok yang barang yang pemenuhannya itu necessities ya. Harus dipenuhi saat itu juga. Versus luxuries, barang mewah. Barang mewah bisa ditunda ya, bukan berarti harus dibatalkan konsumsinya, pembeliannya, bukan berarti itu. Tapi setidaknya bisa di bisa ditunda ya untuk barang-barang luxury. Nah, untuk makan, tadi kita kan ngomongin makan siang. Apakah ada yang bisa dikategorikan sebagai luxury? Bisa. Makan di restoran yang mewah itu bisa jadi kategorinya bukan di necessities tapi ke luxuries ya. Karena kalau yang ingin dipenuhi itu adalah necessities, maka tidak perlu makanan mewah, cukup makanan saja. Tapi begitu pindah menjadi makanan yang mewah, ya, steak wagyu misalnya yang harganya mungkin bisa jutaan, itu bukan lagi necessities tapi sudah masuk ke luxuries. Yang ketiga, definisi dari pasar. Definisi pasar di sini bukan pengertian pasar ya, bukan pengertian pasar, tapi lebih ke seberapa luas atau sempit si pasar itu. Contoh, membandingkan antara pasar buah-buahan dengan pasar apel.
Pasar buah-buahan itu adalah definisi pasar yang lebih luas dibandingkan dengan pasar apel. Pasar apel, pasar dengan definisi yang sempit. Keempat, time horizon, jangka waktu. Jangka waktu pendek ya, dan jangka waktu panjang. Jadi, em, jika ada perubahan harga satu barang, ya misalkan BBM, jangka waktu pendeknya itu ya di besoknya, di seminggu kemudian itu jangka pendek. Bagaimana respon konsumen terhadap perubahan harga BBM dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya adalah setahun kemudian bagaimana respon. Respon dari si konsumen BBM atas perubahan harga BBM di tahun lalu. Nah, itu jangka panjangnya. Oke ya, jadi empat determinan harus diingat karena empat determinan ini akan kita gunakan untuk menganalisis nanti soal-soal yang ada di akhir bab ya. Nah, ini penjelasannya tentang elastisitas ya. Jadi permintaan cenderung cenderung sebetulnya tends. Kalau cenderung itu adalah yang biasanya terjadi, bukan harus terjadi. Ya. Tends itu. Oke, demand tends to be more elastic. Yang pertama, semakin banyak, semakin luas ketersediaan barang substitusinya. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, maka barang tersebut cenderung lebih elastis. Apa barang-barang yang substitusi dekat itu banyak? Minuman ya, minuman ringan. Kalau kita mau lebih spesifik lagi, nah tadi ya, ke apa sih kopi tadi ya, atau em, ya minuman ringan boleh lah. Aqua misalnya, aqua. Substitusi dekatnya apa? Banyak. Minuman apa? Air mineral yang merek lain banyak tersedia. Atau kalau mau lebih keluar dari air mineral bisa teh kotak, teh botol, soft drink yang lain itu bisa jadi substitusi dekatnya si aqua. Hmm. Jadi kalau aqua naik harganya, ya, aqua naik harganya, itu akan mudah bagi si konsumen untuk pindah ke barang lain, ya, pindah ke substitusi dekat yang lain gitu, sehingga dia lebih elastis. Yang kedua, barang-barang luxury, barang-barang mewah itu juga cenderung lebih elastis. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, eh, jika barang mewah yang lama kita inginkan, tiba-tiba ketika pengen dieksekusi, oh harganya naik. Mudah bagi kita untuk menundanya. Nah, barang luxury juga perlu eh, diingat, bukan hanya barang fisik, tapi juga bisa jadi servis. Ya, servis yang luxury. Jalan-jalan ke luar negeri, nah itu bisa masuk luxury itu. Jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Eropa, itu bisa jadi luxury. Misalnya punya punya keinginan untuk jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Terus apa sudah ngumpulin duit 2 tahun, kemudian ternyata eh, IM-nya itu menguat atau rupiahnya melemah. Wah, jadinya duitnya nggak cukup. Apa respon kita? Bisa tunda tunda jalannya atau memindahkan gitu ya. Kita jalan-jalannya ke dalam negeri aja, ke Sulawesi, ke kemana lah gitu ya. Jadi yang alternatif dari yang kita ingin konsumsi sebelumnya, tapi dengan harga yang lebih cocok dengan budget yang sudah disiapkan. Tapi untuk barang-barang yang penting, barang yang luxury, tidak bisa ditunda. Mau makan, ya sudah harus makan. Yang ketiga, definisi pasar. Tadi saya contohkan buah-buahan sama apel. Ya, apel bagian dari buah-buahan. Eh, lebih elastis yang lebih narrow, yang lebih sempit.
Kalau ada kenaikan harga apel, ya, maka si konsumen apel bisa pindah ke buah lain nih. Jadi mengurangi pembelian apelnya, pindah ke ke buah pir misalnya, pindah ke jeruk begitu sebagai pengganti buah-buahan yang biasa dikonsumsi oleh konsumen ini tapi harganya sedang naik gitu. Itu yang ketiga. Keempat, semakin panjang time periodnya, jangka waktunya, maka semakin elastis. Semakin mudah bagi si konsumen untuk me, menyesuaikan dengan pola konsumsi baru yang sesuai dengan, so tadi kan BBM. Ya, kalau pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, keesokan harinya ya kebanyakan konsumen itu akan mengurangi penggunaan bensin. Jalan-jalannya dengan kendaraan pribadi akan dikurangi. Tapi banyak ya, ya, perubahan perilaku itu tidak banyak mengurangi konsumsi BBM. Tapi dalam jangka panjang, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, penyesuaiannya menjadi lebih fleksibel. Si konsumen ini bisa misalnya mengganti mobilnya dari yang boros BBM, cc-nya besar, 2000 cc misalnya, pindah saja ke yang mesinnya lebih kecil, mesinnya lebih hemat bahan bakar. Itu dalam jangka panjang, ya. Jangka panjang dia lebih lebih elastis. Oke, nah sekarang perhitungannya, ya perhitungannya si elastis harga terhadap permintaan dihitung sebagai persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Seperti ini ya. Jadi bagi saja. Jadi persen delta. Ya, persen delta. Seperti itu. Ini contoh perhitungan. Jika harga es krim naik dari $2 ke $2 20 sen, lalu jumlah yang Anda beli turun dari 10 ke 8. Kita hitung elastisitasnya ya, seperti yang rumus yang sudah diberikan tadi. Oke, ini kan deltanya ya. Bentar. Ini kan deltanya nih, perubahan harganya, selisihnya kan. Karena perubahannya itu perubahan relatif dalam persentase, maka mesti dibagi dengan kondisi awalnya ya, kuantitas sebelum kuantitas yang ingin dibeli sebelum ada perubahan harga dikali 100, ini kan berarti sudah kita dapatkan persennya ya. Kalau kita hitung kan persen nih, jadi 20%. Demikian juga dengan si penyebutnya, pembaginya. Ya perubahan kan ini delta nih, perubahan dibagi dengan kondisi awalnya dikali 100, dapat 10%. Sehingga elastisitasnya itu 2. Ya, elastisitasnya 2. Begitu. Atau kalau angkanya mudah seperti ini juga bisa dihitung cepat kan, kalau kita lihat dari $2 ke 20 dolar, $2 berapa persen sih naiknya? Kan kelihatan ya, ini kan 10% ya, 10% kenaikannya. Demikian juga ini penurunan harganya. Jumlah yang dibeli 10 ke 8 itu kan 20% ya. Kebetulan angkanya sederhana. Oke, dapat tadi angkanya 2 ya, elastasnya. Itu cara pertama. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, cara yang lain untuk menghitung elastisitas yang disebut dengan formula atau rumus midpoint, titik tengah, metode titik tengah. Sebenarnya sama dengan perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, hanya bedanya di titik yang dijadikan patokan. Kalau tadi titik yang dijadikan patokan ini kan 10 dan $2 ya. Kondisi awalnya. Kuantitas sebelum berubah harga berapa? Ya 10. Harga awalnya berapa? 2. Jadi itu yang dijadikan patokan. Metode yang ini, metode titik ya. Point elasticity.
Tapi kalau yang model midpoint, dia ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara $2 dengan $2 20 sen. Tengah-tengah antara 10 dan 8. Tengah-tengah. Nah, jadi bedanya hanya di sini ya, hanya di pembaginya. Untuk mencari tengah-tengah kan tinggal ditambahkan bagi dua ya. Q2 tambah Q1 bagi dua. Demikian juga di harga tambahkan di bagi dua. Nah, kalau kita hitung rumus dengan rumus midpoint soal yang sama, maka akan didapatkan seperti ini, 2,32 elastisitasnya. Ya, ini ya bedanya cuma di sini. Yang tadinya kan berapa? Tadinya dengan metode sebelumnya kan 10 saja. Ini ambil tengah-tengah, 10 tambah 8 bagi 2. Demikian juga di harganya, ambil tengah-tengah. Oke, sebelum saya teruskan, ada pertanyaan mungkin tentang konsep dan juga perhitungannya? Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Belum ada ya. Belum ada saya teruskan. Kita teruskan ke variasi dari kurva permintaan. Ya, variasi dari kurva permintaan. Elastisitas itu juga bisa tercermin ke bentuk dari kurva permintaan. Ya. Nah, kita bahas di beberapa variasinya. Yang pertama, permintaan yang inelastik. Inelastik. Kalau permintaan itu inelastik, kuantitas yang diminta tidak merespon secara kuat. Tidak merespon secara kuat. Bukan berarti tidak merespon ya, tapi tidak merespon secara kuat atas perubahan harga. Nah, elastisitas harganya itu kurang dari satu, kurang dari satu, di bawah satu ya, 0, lah pastinya. Lalu yang kedua, elastic demand, permintaan yang elastik. Kuantitas yang diminta merespon secara kuat, ya, merespon secara kuat perubahan harga. Perhitungannya, elastisitas harganya itu lebih besar dari satu. Tadi kalau yang inelastik kurang dari satu, elastik lebih besar dari satu. Nah, seperti ini. Kita mau mengukur berapa elastisitas permintaan jika harga berubah dari 4 ke 5 atau 5 ke 4 sama saja. Ya, 4 ke 5 atau 5 ke 4. Ya, kita hitung seperti ini. Ya, perhitungan dengan metode midpoint nih. Dengan metode midpoint. Jadi ini kan tengah-tengah ya 100 dan 50, ambil tengah-tengahnya di sini. Begitu juga di harganya 4 tambah 5 bagi 2 di sini. Oke, kita hitung dapatlah angka seperti ini. Bentuk kurvanya landai ya. Ini landai relatif dibandingkan dengan yang di atasnya. Nah, jadi elastisitas barang ini gimana? Elastis apa inelastis? Elastis apa inelastis di sini? Inelastis, Karena kurang dari satu. kurang dari satu. Ini elastis ya, elastis. Betul kurang dari satu, tapi di sini berlaku yang namanya harga mutlak. Harga mutlak itu maksudnya tanda negatif diabaikan. Tanda negatif diabaikan. Gitu. Kita bisa kok dapetin ini positif kalau dibalik kan. Kalau dibalik itu kalau tidak negatif gitu. Ini kan negatif nih. 4 dikurangi 5. Kalau dibalik 5 kurang 4 hasilnya akan positif. Ya, jadi kan sebenarnya si elastisitas melihat berapa sih elastisitas kalau berubah dari 5 ke 4 atau 4 ke 5 sama aja tuh. 5 ke 4 sama 4 ke 5 sama. Nah, maksud saya jangan salah di situ ya. Salah menerjemahkan di sini di elastisitas. Untuk elastisitas harga terhadap permintaan itu berlaku harga mutlak, tapi hanya di sini. Demikian juga di supply. Tidak berlaku di
elastisitas yang nanti akan kita bahas, elastisitas pendapatan misalnya, itu tidak berlaku, maksudnya tidak lagi menggunakan harga mutlak karena tanda positif dan negatifnya punya arti. Oke, saya teruskan. Yang ketiga, inelastis sempurna. Kuantitas yang diminta tidak merespon perubahan harga. Tidak merespon. Bedakan dengan tadi yang inelastik. Ini perfectly. Sempurna. Tidak merespon. Jadi em, orang akan beli barang ini tanpa peduli dengan harganya. Mau naik, mau turun, dia tetap beli dengan jumlah yang dia butuhkan. Itu perfectly inelastic. Berikut, perfectly elastic. Kuantitas diminta merubah secara infinitely, tak hingga ya, di setiap perubahan harga. Perubahannya infinite atau tak hingga di perubahan harga. Yang kelima, unit elastik. Perubahan permintaannya itu sama persentasenya dan persentase perubahan harga. Jadi kalau harganya naik 10%, maka jumlah yang diminta turun 10%. Itu unit elastik atau biasa juga disebut dengan unitary. Ya. Unitary elastik. Sama aja lah. Oke, nah karena elastis harga atas permintaan itu mengukur seberapa besar kuantitas yang diminta masuk terhadap harga, maka ini berkaitan erat dengan kemiringan dari kurva permintaan atau slope ya. Berkaitan erat dengan kurva permintaan. Eh, eh, jadi gini, kalau eh, mudah bisa gambar di sini ya. Susah. Oke. Jadi kalau bisa kita punya di sini nih, kita punya kurva permintaan ya. Punya, hmm, nah ginilah. Jadi kalau kita mau tahu kemiringan dari kurva ini gimana? Kalau di SMA tuh namanya gradien ya. Masih ingat nggak rumus gradien? Ini P1, Q1. Masih ingat rumus gradien? Kalau punya X sama Y, nyari gradien gimana? Kan delta, kalau di sini kita cari gradiennya, atau kita istilahkan sekarang itu dengan slope ya. Ini kok begini? Delta Q per delta P kan gitu. Ya kan? Ya enggak? Kemiringan. Iya, Pak. Nah, jadi untuk mencari kemiringan, terus ini yang dimaksud di sini berkaitan erat dengan kurva permintaan, kemiringan kurva permintaan gitu. Sementara rumus kita gimana rumusnya? Kok nggak bisa lagi? Oh, udah. Rumus dari elastis edge kok nggak bisa? Aduh, inilah ya di sini. Rumus kita tadi kan gini, delta Q per delta P gitu kan, dikali dengan apa? Dikali dengan P0 per Q0 gitu ya. Kok ada yang narik-narik garis? Seperti itu. Nah, slope-nya gimana? Kan hanya satu bagian ya. Aduh, ini hanya bagian ini kan. Yang tadi kita ngomongin slope itu bagian yang ini saja. Sementara kalau mau menghitung elastisitas, ada komponen lainnya, yaitu P0 dan Q0. Oke, jadi
Apakah kemudian walaupun dia closely related, tidak berarti bahwa eh, kemiringan dari kurva itu sama persis dengan elastisitas. Karena ada unsur ini nih. Ada unsur lain P0 sama Q0-nya. Jelas Mas itu? Ya, saya teruskan kalau sudah jelas. Nih gambarnya tadi dari berbagai variasi ku- eh, kurva permintaan. Kalau dia perfectly inelastic, gambarnya vertikal seperti ini. Ya, vertikal sempurna. Jadi kalau ada perubahan harga, misalkan 4 ke 5, si pembeli tetap beli harga 100. Contohnya konsumen obat rutin ya, orang yang sakit gula, ya, diabetes itu mesti mesti mengkonsumsi obat tertentu, misalnya insulin, dosisnya cukup 1 hari satu. Tidak berarti kalau harganya itu naik, maka dia mengurangi konsumsinya. Tetap harus konsumsi satu. Dan kalau harganya turun, bukan berarti dikonsumsi lebih dari satu. Tetap satu. Jadi pembeliannya tidak tergantung dari harga. Yang kedua, yang inelastik, ya, permintaan yang inelastis. Kalau kita lihat di situ, eh, kurvanya curam atau landai? Kalau kita lihat di situ, landai atau curam? Tahu nggak bedain curam sama landai? Curam, landai. Ini curam atau landai nih? Lihat nih sini. Nah, nih, sepanjang inilah, sepanjang kurva ini curam atau landai nih? Curam, Pak. Curam. Ya, jadi kita lihat si harga berubah naik 22%, ya. 4 ke 5 itu 22%. Penurunannya hanya 11%. Nah, ini inelastik. Yang ketiga, unit elastik atau unitary. Ya, unitary. Ini seperti lawa dari 45 derajat nih, seperti ini. Naik dia, harganya 22%, yang diminta turun 22%. Sama ya, sama-sama 22%. Ini unit elastik. Yang keempat, elastik demand. Landai ya, bandingkan dengan yang tadi, yang inelastik. Dia landai. Elastisitas lebih besar dari satu. Jadi, ketika terjadi kenaikan harga 22%, 4 ke 5, jumlah yang diminta jauh lebih banyak dari kenaikan harganya. 100 ke 50 itu kalau kita hitung, persentase 67%. Yang kelima, perfectly elastic demand. Elastisitasnya sama dengan infinite atau tak hingga. Nah, ini adalah eh, apa namanya, elastisitas yang atau kurva permintaan yang dihadapi, yang dimiliki oleh si perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna. Ya, kita sudah bahas itu. Pasar persaingan sempurna, barangnya homogen, penjualnya banyak gitu. Ya, barangnya homogen, penjualnya banyak. Jadi kurva permintaan yang dihadapi oleh si perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna ada seperti ini, horizontal ya. Guys, lu seperti ini. Misalnya, harga yang terbentuk itu $4. Siapa yang menentukan harga? Pasar ya. Pasar yang menentukan harga, katakan $4. Kemudian, kalau si ada satu penjual yang menjual di atas harga $4, apa yang terjadi? Nggak ada yang mau beli sama dia. Ya.
permintaannya langsung drop ke nol, bukan berkurang saja tapi langsung ke nol. Kenapa? Karena toko sebelah jualnya $4 dan ribuan toko yang lain menjualnya $4. Kalau ada satu perusahaan yang jual di atas itu, tentu tidak ada yang mau beli. Kalau turun gimana? Kalau turun di bawah $4, orang akan berbondong-bondong ke dia, ya, sehingga permintaannya itu infinite atau tak hingga. Oke, sampai di situ. Silakan. Saya pause dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Rahasia, raise hand. Eh, Ya, rahasia. Pak, tadi kan ada P0 sama Q0. Kalau P0 sama Q0 tuh sama nggak sama P1 sama Q1, Pak? Sama maksudnya apa, mah? Sama. Cara nyarinya P0 sama Q0 tuh gimana, Pak? Coba kita balik situ. Kita balik ke situ. Nah, nanti bisa. Hmm, 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 hmm. Mana dia? Hmm. Ini atau mau pakai yang ini? Yang ini aja lah. Oke, pertanyaannya apa? Rahasia. Cara nyari P0 sama Q0, Pak? Yang Ah, mananya tuh, Pak? yang mana? Yang mana sebenarnya bebas ya. Tapi begini, nol itu kan mengindikasikan kondisi awal, ya, mengindikasikan kondisi awal. Jadi seperti di contoh soal itu kan si harganya berubah dari 2 ke $2.20, gitu ya. Jadi kalau $2 ke 20 sen, $2.20, berarti P0-nya yang mana? $2. Ah, tapi kalau Oh, dibalik harga es krim turun dari 22.20 sen ke $2, mana P0-nya? $2.20. Nah, itu dia. Iya, makasih banyak, Pak. Nah, eh tapi mau dibolak-balik angkanya akan sama. Cobalah kita lihat di sini ya. Kita balik 8 dikurangi 10. Jadi kita buat P0-nya itu 22 sen. Kemudian yang Q juga begitu. Kita balik nih. Kita balik Q-nya dari 8 ke 10. 22 sen kedua 8 ke 10. Kita hitung. Angkanya 2 juga. Tidak merubah hasil. Tidak merubah si elastisitasnya. Cuman ya perlu di apa? Walaupun angkanya sama, tapi cara perhitungan juga mengikuti dari yang ada di soal ya. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita teruskan dulu. Sekarang Saya kaitan izin, antara total revenue. Ah ya, apa? Siapa tadi? Anida Pak saya Pak. Siapa? Aida, ya Aida. Nah, saya masih belum paham terkait perhitungan menentukan Hmm. angka itu inelastis atau elastis Pak. Contohnya tadi yang min Hmm. 3. Kan tadi perhitungan, saya sepaham saya elastis itu kan kurang dari satu. Di mana min Hmm. 3 itu kan kurang dari satu juga ya Pak. Tapi Hmm. ternyata dalam perhitungan yang diambil itu nilai absolutnya, jadi nilai Harga positifnya, mutlak, nilai bukan absolut. Bukan absolut, harga mutlak. harga Nah, mutlaknya. harga Nah, mutlak. berarti yang bisa membedakan angka, berarti yang apa ya, angka kurang dari satu apa yang bisa meyakinkan bahwa itu adalah inelastis, apakah apakah dalam bentuk desimal misalnya 0,5 atau Iya, gimana Pak? betul. Oh, Jadi berarti kurang dari kan satu itu 0. abaikan tanda negatif karena harga mutlak. Ya harga Hmm, mutlak. Sekarang dibalik ya. Kalau kalau ini kalau
Kalau dibalik angkanya, 5 dikurangi 4, jadinya gimana? Jadinya kan positif. Iya, iya, Pak. Mm-mm. 5 kurangi 4 dapatnya 22% positif. Begitu. Jadi jangan Berarti bingung yang di situ. berarti Ya, pokoknya hasil negatif itu bisa kita mesti kita ambil harga mutlaknya ya, Pak. iya, Oke. iya. Terima kasih, Pak. Tapi ingat, hanya berlaku di elastisitas permintaan dan nanti penawaran. Tidak berlaku di elastisitas pendapatan. Nanti saya masuk ke sana yang pendapatannya. Di Siap, Pak pendapatan Brika. positif negatif itu ada maknanya. Ya. Oke, sekarang ke sini. Total revenue. Total revenue itu pendapatan total. Pendapatan total. Berapa yang didapatkan oleh si penjual dari menjual barangnya. Dengan begitu kan mudah kita bisa hitung ya berapa si total revenue itu. Tinggal kita kalikan saja harga dengan kuantitas yang dijual. P kali Q, total revenue. Nah, mengikuti hukum permintaan, kalau harga naik, maka kuantitas gimana? Turun ya. Harga naik, kuantitas yang diminta turun, betul? Betul. Nah, kalau harga naik, kualitas turun, gimana dengan total revenue? Naik, turun, atau tidak berubah? Naik, turun, atau tidak berubah? Kan yang satu naik nih, P-nya naik, Q-nya turun. Oke, terus TR gimana? Bingung. Oke, kita lihat ya. Contoh di sini. Berapa pendapatannya? 4 kali 100 ya. 400 ya. Itu revenue dia. Pendapatannya 400. Kalikan saja P dengan Q. Nah, sekarang kalau dia permintaannya itu inelastik. Inelastik. Bisa terlihat dari bentuk kurvanya ya, yang curam. Nah, ketika harga $1, pendapatan dia 100. Kan 1 kali 100. Kemudian naik menjadi $3. Tentu kuantitasnya turun. Naik menjadi $3, kuantitas turun menjadi 80. Revenue gimana? Ternyata naik. Jadi walaupun jumlah yang dijual itu menurun, tapi pendapatannya naik. Karena persentase kenaikan harganya lebih besar dibandingkan dengan persentase penurunan kuantitas. Seperti itu. Ya, lain halnya kalau si permintaannya itu elastis, ya, elastis. Nih, elastis nih. Nah, kurvanya landai, ya. Pendapatannya berapa? 4 kali 50, 200. Lalu naik nih, jadi $5. Yang terjual sekarang 20. Kita hitung pendapatannya 100. Jadi turun nih pendapatannya dari 200 menjadi 100. Ini terjadi di kurva permintaan yang elastis, ya. Jadi kalau kalau penjual yang tahu bahwa barang yang mereka tawarkan itu termasuk barang-barang yang permintaannya elastis, mesti hati-hati kalau ada kenaikan harga, ya. Apalagi kalau barangnya itu masuk dalam struktur pasar yang monopolistik atau oligopoli, dia punya kemampuan menentukan harga. Hati-hati menaikkan harga karena bisa berdampak ke pendapatannya. Ya, ini contoh.
angka. Jadi kaitan antara elastisitas seperti bisa ditunjukkan di kolom nomor 2 kan, ini elastisitasnya, kemudian total revenue-nya. Jadi em, apa namanya, semakin besar, semakin elastis dia, maka akan punya dampak lebih besar terhadap penurunan revenue. Lain halnya kalau dia elastis ya, nih yang mulai di bawah satu yang inelastis 0,6, 0,3 dan seterusnya, itu tidak ada masalah kalau kalau ada kenaikan harga. Oke, itu total revenue dan elastisitas. Sekarang elastisitas pendapatan. Ini bentuk elastisitas yang lain. Kalau tadi pengaruh harga terhadap jumlah yang diminta, sekarang pengaruh pendapatan terhadap bagaimana perubahan pendapatan itu berpengaruh terhadap berapa banyak barang yang dibeli oleh si konsumen. Ya. Perhitungannya mirip dengan tadi. Ya, kita lihat ini bawah ini, yang poin kedua, persentase perubahan kuantitas diminta dibagi dengan persentase perubahan income pendapatan. Jadi kalau tadi itu pembaginya adalah persentase perubahan harga, sekarang kita ganti dengan persentase perubahan pendapatan. Seperti ini ya. Jadi di pembaginya saja. Oke, nanti hitung-hitungannya. Sekarang eh, elastisitas pendapatan itu berkaitan dengan jenis barangnya ya. Apakah barang normal dan barang inferior? Kalau barang normal, pendapatan naik, jumlah yang diminta naik ya. Inferior sebaliknya. Masih ingat kan barang inferior? Pembahasan kita beberapa waktu lalu. Apa itu barang yang inferior? Barang yang apa? Inferior. Apa barang inferior? Barang yang rendah mutunya, tergantung dari pendapatan. Jadi berdasarkan bahwa pendapatan yang kita punya sekarang ini rasanya kok nggak cocok lagi dengan barang itu. Kita menginginkan barang yang lebih tinggi mutunya. Ya. Itu makanya orang kaya senang pakai barang-barang yang branded, barang yang merek-merek mahal. Mungkin bukan karena mereka sombong, karena mereka sudah tidak cocok lagi gitu ya pakai baju yang harganya 100.000, itu nggak cocok lagi. Ya. Itu barang inferior. Oke. eh Kemudian yang berikutnya, apakah barang itu necessities atau luxuries ya? Kalau barangnya itu necessities, tadi masih ingat apa itu yang necessities, maka cenderung elastisitas pendapatan itu inelastik. Pendapatan seseorang naik, konsumsinya terhadap barang-barang yang masuk dalam kategori necessities cenderung tidak banyak berubah. Makan, bahan bakar, ya utilities, apa utilities itu seperti pulsa handphone, ya pulsa pulsa itu utilities, listrik utilities, ini nggak banyak berubah. Ya. Medical services ke dokter, masa mentang-mentang kaya ke dokter terus, nggak juga ya. Tapi untuk barang-barang yang luxuries, barang-barang mewah, cenderung lebih elastik. Nah, orang kalau pendapatannya naik, yang dilirik dulu, yang kepengen dia beli itu ya barang-barang yang masuk dalam kategori mewah. Ya nggak perlu harus seperti yang contoh di sini kan. Contoh di sini apa mobil sport ya, Fierce. Fierce itu jaket perempuan yang berbulu. Ya. Bisa aja barang-barang yang menurut kita masuk kategori mewah.
Kamu yang sekarang pakai handphonenya Redmi melihat iPhone itu barang mewah. Begitu pendapatan naik, itu dulu yang dikejar. Hmm, begitu. Kalau sekarang pakai Honda Beat melihat NMAX itu barang mewah. Oke. Jadi mewah itu nggak mesti. Mewah itu personal, ya. Nggak mesti seperti yang dicontohkan. Ini kan umum. Sport car, semua orang sepakat lah kalau itu barang mewah. Oke, begitu. Itu income. Ya. Lanjut ke supply, penawaran, elastisitas penawaran. Mengukur berapa besar kuantitas yang ditawarkan atau satu barang, merespon respon dari perubahan harga. Hmm. Hmm. Jadi ini elastisitas di sisi penjual. Ya. Bagaimana si penjual merespon perubahan harga di pasar. Gitu. Ngitungnya sama sih sama yang tadi, sama yang permintaan ya. Tinggal dirubah saja. Kalau permintaan tadi kita notasikan dan QD gitu ya. Subscript D, sekarang subscriptnya diganti dengan S. Gitu aja sih. Oke, bentuknya ya. Ini yang inelastis sempurna. Kita hitung elastisnya itu nol. Yang bentuknya seperti ini. Harga naik nih dari 4 ke 5. Ya, increase in price, tapi eh, yang ditawarkan tidak seperti hotel. Ya, orang punya hotel, kamarnya ya katakan 200 kamar. Punya pengusaha hotel, punya kamar 200. Waktu musim liburan, permintaan kamar hotel meningkat, ya, sehingga harga naik. Nggak mungkin dia menawarkan kamarnya lebih dari yang sudah ada. Tetap 200 kamar. Waktu sepi, harga turun, tetap 200 kamar. Itu inelastis sempurna. Yang kedua, yang inelastis ya. Inelastis, naik harga dari 4 ke 5, kemudian ditawarkan itu nambah sedikit ya. Hanya 10%. Gitu. Inelastis supply. Ketiga, unit elastik. Jadi proporsional ya antara persentase perubahan harga dan persentase perubahan kuantitas sehingga membentuk kurva yang sudutnya itu kemiringannya itu 45 derajat ya. Sama-sama 22%. Yang berikutnya elastik ya, elastik supply. Landai dia elastisitasnya lebih besar dari satu. Harga naik dari 4 ke 5 yang ditawarkan naik 67%. Yang kelima, perfectly elastic supply. Ya, elastic itu infinite. Harga $4, dia tawarkan berapa saja. Kalau harga naik di atas $4, supply-nya itu infinite. Kalau di bawah, turun ke nol. Determinan elastisitas penawaran. Jadi, faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan dari penjual untuk merubah jumlah yang mereka bisa produksi. Seperti contoh di sini, beachfront land is inelastic katanya. Beachfront apa? Pantai ya, pantai di depan kan ada apa? eh Garis pantai itu kan nggak bisa tambah luas ya. Apalagi kalau di beberapa tempat wisata seperti di Bali ini, kan itu dikapling-kapling pantainya. Hotel A punya banyak pantai sendiri, hotel B sampingnya, hotel C di samping kirinya itu masing-masing punya pantai. Kalau si hotelnya itu rame gitu ya atau diperbesar, itu si batas pantainya kan tidak bisa diperluas lagi. Sehingga dia inelastik. Lain halnya dengan produk seperti buku ya novel. Kalau ada novel atau buku lain yang best seller, si penjual, si produsen dengan mudah bisa menambahnya, tinggal cetak lagi dan barang-barang manufaktur yang lainnya. Ya, itu cenderung elastik. Time period, jangka waktu.
Supply lebih elastis dalam jangka panjang tentu saja. Pengusaha real estate bangun belum jadi perumahannya udah laku, ya udah laku terus gimana? Oh kita nambah lagi gitu kan nggak mungkin dalam waktu yang singkat bisa tersedia tuh unit rumahnya. Nggak mungkin seminggu jadi, sebulan jadi, nggak mungkin. Butuh waktu ya bertahun-tahun kali ya untuk bisa menambah unit rumah yang dia jual. Ya, jadi apa namanya semakin semakin panjang jangka waktunya, long run ya, jangka waktu panjang itu lebih elastis. Oke, menghitungnya sama ya kalau kita lihat dengan yang permintaan tadi. Hanya bedanya tinggal ganti saja. Oh ini supply. Harga tetap sama. Oke, aplikasi. Aplikasinya. Aplikasi elastisitas. Ya. Apakah berita baik untuk pertanian bisa menjadi berita buruk untuk si petaninya? Ini peristiwa yang terjadi. Ya. Peristiwa yang terjadi adalah si petani gandum ya di pasar gandum ketika agronomis di universitas, jadi ahli pangan lah ya agronomis itu menemukan eh, apa namanya bibit hibrida yang baru, ya, bibit hybrid atau hibrida yang baru yang lebih produktif sehingga bisa apa namanya bisa lebih cepat panennya, lebih bagus hasilnya ya. Itu kan berita baik ya bagi dunia pertanian. Nah, jadi yang pertanyaan di sini, apakah kemudian si petani juga bisa menikmati ini, menikmati temuan ini ya? Oke, kita bahas dari sisi ekonominya. Supply demand ya, ini seperti yang minggu lalu kita bahas tentang supply dan demand. Ada tiga tahapan ketika kita menganalisis ya peristiwa, satu peristiwa dan pengaruhnya ke pasar. Yang pertama kita mesti menentukan dulu apakah peristiwa itu mempengaruhi di sisi supply atau demand. Contoh yang tadi, si apa varietas baru itu. Mana tuh? Sisi supply apa demand? Ditemukan bibit gandum yang lebih produktif. Itu mempengaruhi sisi permintaan atau penawaran. Yuk, jawab dong. Penawaran atau permintaan yang dipengaruhi oleh peristiwa itu, oleh event itu. Yuk, eh, paham nggak situasinya? Kalau menurut saya mempengaruhi ke penawarannya, Pak. Penawaran. Nah, kalau begitu, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua, checklist kedua, arahnya kemana? Kalau mempengaruhi penawaran dan bukan harga, berarti kurvanya kan bergeser. Geser kemana? Ke kiri atau ke kanan? Naik atau turun? Naik atau turun? Tadi ditemukan varietas baru. Naik atau turun penawarannya? Penawarannya naik, Pak. Penawarannya naik. Berarti geser ke kiri apa kanan? Naik itu geser ke kiri apa kanan? Ke kanan ya. Naik itu ke kanan. Ketiga, kita gambarkan, lalu melihat bagaimana perubahan dari ekonomi pasarnya. Oke? Nah,
Ini permintaannya. Permintaannya seperti ini curam atau landai? Curam ya. Kalau curam berarti inelastis tapi elastis? Inelastis, Pak. Inelastis. Kita lihat bener nggak sih penawaran di pertanian itu inelastis, inelastis ya. Pertanian. Jadi Udahlah. Malas gua. inelastis. Terus penawaran tadi permintaannya inelastis, gandum itu kan barang pokok ya, barang pokok berarti dia inelastis. Penawarannya di sektor pertanian penawaran juga inelastis. Oke, ini di ekonomi awal pendapatan si petani 300 300 ya, 3 kali 100. Nah, ditemukan tuh varietas baru, terjadi kenaikan supply S2 ini membentuk ekosistem baru. Sekarang harganya $2 ya. Harga turun, kuantitas naik 110. Berapa pendapatan dia setelah kenaikan penawaran? Dia kalikan 2 dikali 110. 220. Jadi pendapatan si petani turun dari 300 ke 220 ketika dia menambah supply-nya ya akibat dari peningkatan teknologi tadi. Jadi, terbukti good news buat farming, tapi bad news buat si farmers-nya. Kayak ini kalau angka ini kita hitung ya, jadinya seperti ini. Bukan ED sih, tapi ES ya, elastis penawaran. Dapatnya ini yang demand-nya 0,24. Jadi kita tahu dia itu inelastis ya. Inelastis demand juga inelastis supply. Oke, sampai di situ. Selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Gusworo, kalau yang ada yang mau tambahkan, silakan ya.
Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, yuk, silakan. Tadi Bapak mention kalau misalnya supply dan demand itu ada angka mutlaknya. Tapi kenapa kalau yang pemasukan itu Income, maksudnya pendapatan, RAM itu pendapatan. kenapa mutlak ya, Pak? Enggak, pendapatan tidak Makasih. mutlak, yang pendapatan. Jadi, kalau yang untuk elastisitas pendapatan, kan tadi kita sudah ketahui, pengaruh pendapatan terhadap pembelian itu kan tergantung dari apakah barangnya normal atau inferior. Ya, normal atau inferior. Kalau barangnya normal, gimana? Eh, eh, Pendapatan naik, permintaan gimana? Kalau barang normal, naik kan? Iya, Pak. Ya. Nah, naik. Naik berarti si permintaannya geser ke kanan. Oke? Geser ke kanan. Kalau geser ke kanan, perhitungan elastisitas pendapatannya akan kita dapatkan angka positif. Tapi kalau barangnya inferior, gimana? Pendapatan naik, pembeliannya gimana? Turun, Pak. Turun. Turun berarti geser ke kiri kan? Iya, Pak. Nah, geser ke kiri, kalau kita hitung elastisitasnya, itu akan dapat angka negatif. Jadi, misalnya ada soal, ya barangnya tidak disebutkan barang apa, hanya barang X sama barang Y saja, ya. Kemudian diminta untuk menghitung elastisitas pendapatannya, ya income elasticity-nya. Kita hitung dapat angka positif. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa barangnya itu adalah barang normal. Tapi kalau hitungan kita keluar angka negatif, oh, kita bisa simpulkan barangnya barang inferior. Gitu ya, Dinda ya. Makasih, Pak. Nah, ya. Rahasia. Ya, apa rahasia? Pak, tadi kan kalau misalnya barangnya ada inovasi baru, eh, Teknologi, inovasi harganya apa? turun terus pendapatan turun juga, Pak. Kalau misalnya ada inovasi baru tapi harga malah pendapatannya naik, itu masuknya kemana, Pak? Tadi yang dicontoh kita, eh, elastisitas kurva permintaannya dan kurva penawarannya kan inelastis, ya, inelastis, sehingga pendapatannya akan turun, gitu ya. Ini loh yang mana dia? Hmm, ini kan, ini. Jadi kalau dia itu, kalau dia itu si pendapatannya kalau kurva permintaannya itu eh, seperti ini, elastis, ya, elastis. Maka kalau ada apa penurunan ya, ini kan kenaikan nih, kenaikan harga gitu, menyebabkan pendapatannya turun. Tapi kalau kalau apa, kalau si permintaannya itu inelastis, maka justru maka justru pendapatannya naik. Nah, contoh tadi itu kan yang berubah adalah di em, penawarannya ya, penawarannya, penawarannya, penawarannya kebetulan dia inelastik juga, jadi akan merugikan si petani. Ini mungkin bisa kelihatan di kesimpulannya. Bisa di kesimpulan yang poin 4 juga. Kalau demand-nya itu kurva permintaannya itu elastis, maka total revenue akan turun kalau harganya naik.
Kalau inelastik, total revenue akan naik ketika harganya naik. Nah, tadi di contoh yang apa bibit bibit unggul tadi, ya kan harganya turun ya. Harga turun maka si pendapatan si petani pun ikut turun gitu. Jadi kalau kalau apa namanya? Kalau misalnya kondisinya lainnya, ada teknologi makin tinggi, gini deh, semakin semakin tinggi teknologi produksi itu kecenderungannya akan menurunkan harga barang itu atau menaikkan? Menurunkan. Menurunkan, kan menurunkan. Banyak hal lah, contoh ya, seperti apa namanya, TV, harga TV, bandingkan harga TV sekarang dengan nggak usah jauh-jauh, 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, itu kan jauh menurun sekarang. Kenapa? Teknologi muncul di situ. Supply-nya gimana? Supply meningkat kan? Supply meningkat. Eh, pendapatan dari si produsen gimana? Produsen TV. Hmm, dugaan saya turun gitu per unit ya makanya ada beberapa produsen TV elektronik yang berhenti memproduksi TV yang besar-besar seperti Toshiba misalnya udah berhenti bikin TV. Dia sudah kalah bersaing sama yang merek-merek kecil ya buatan Cina gitu. Karena tadi contoh kita yang kita lihat tadi itu menunjukkan itu ya ternyata memang bisa jadi perusahaan besar pun juga akan tumbang kalau seperti itu. TV itu termasuk barang yang namanya durable goods. Durable goods, barang yang apa durable goods itu? Durable itu barang yang kita nggak beli setiap hari lah. Beli TV kan bisa 5 tahun sekali, tahun sekali beli TV. Lain halnya dengan yang sorry, itu non durable goods. Lain dengan yang durable goods. Durable itu yang kita pakai sehari-hari. Odol, sabun, itu durable goods. Kalau ada peningkatan teknologi di produsen yang memproduksi barang-barang yang durable goods, nggak ada masalah buat pendapatan mereka. Justru meningkat pendapatannya. Ya, seperti itu. Ya, makasih banyak, Pak. Iya. Nah, coba kita lihat sebentar. Tolong dijawab dengan cepat saja kuisnya. Yang nomor satu dijawab. Satu barang cenderung mempunyai elastisitas harga yang kecil. Jika apa? Satu barang cenderung memiliki elastisitas permintaan yang kecil. Jika barang tersebut gimana? Mana yang cocok dengan yang paling benar dari opsi yang ada? Eh, kalau barangnya necessity, Pak. Barang-barang Necessities, ya. pokok. Barang pokok. Betul. Oke. Yang kedua, peningkatan harga satu barang akan menurunkan jumlah konsumen membelanjakan barang tersebut jika titik-titik apa itu kaitannya ke income elasticity atau price elasticity of demand. Kenaikan harga satu barang akan menurunkan jumlah yang dibeli. Itu income elastisitas pendapatan atau elastisitas harga? Harga, Pak. Price Harga, Twitter. price. Terus greater than one, less than one. Greater. Eh, eh,
greater ya, greater ya, greater than one. Nomor 3, linear itu garis lurus maksudnya, bukan melengkung. Garis lurus berarti apa? Kalau garis lurus mengindikasikan bahwa si slope-nya, kemiringannya dari ujung ke ujung itu sama. Downward sloping demand curve is gimana? Be inelastic at some point. Inelastic at some point and elastic at others. Kenapa begitu? Kenapa inelastic di satu poin dan elastik di poin yang lain? Kenapa begitu? Benar jawabannya, Dek. Tapi alasannya apa? Tadi sudah saya jelasin sih. Hmm, hmm. Nggak tahu alasannya. Nih alasannya. Lihat gambar 4 ya. Gambar 4. Ini kan garis lurus ya. Linear. Kalau kita bandingkan ya yang bagian atas nih. Bagian atas dari mulai harga 4 sampai 6 sampai 7 lah. Itu lebih besar dari 1, sementara yang bawahnya lebih kecil dari 1. Gitu. Kenapa menjadi beda padahal slope-nya sama? Karena P0-nya dan Q0-nya beda. Sementara P0 sama Q0 itu adalah komponen juga dalam perhitungan elastisitas. Gitu, ngerti nggak? Ya, nomor 4. Nomor 4. The citizen of Lilliput spend a higher fraction of their income on food than do the citizen of Brobdingnak. The reason could be that apa? Jadi penduduk Lilliput membelanjakan fraksi ya atau bagian yang lebih besar pendapatannya ke makanan dibandingkan dengan penduduk di Brobdingnak. Apa alasan yang bisa menjelaskan fenomena ini? Menjelaskan peristiwa ini? Itu yang mana yang lebih pas? Jadi ada 2 kota nih, Lilliput sama 24 ya, Lilliput sama si Brobdingnak. Itu si Lilliput dia bagian dari pendapatannya itu sebagian besar dia belanjakan untuk makanan. Lebih besar relatif dibandingkan dengan kota satunya lagi. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Atau alasannya? Apakah berkaitan dengan apa namanya ya, harga makanan atau berkaitan dengan pendapatan? Itu dulu kita petakan. Menurut Mana saya hubungan dengan Hah? pendapatan. Pendapatan? Kenapa pendapatan? Betul jawaban pendapatan, tapi kenapa pendapatan? Pak, saya izin menambah jawaban Kalau Siti Andi. ah, Mau silakan di. duluan aja. Ya, silakan. Gantian nggak apa-apa. Nah, menurut saya kalau misalnya pendapatannya lebih kecil, si Mhm. Lilliput ini dia lebih memprioritaskan makanan dibanding kalau Hmm. misalnya citizens of Bloomington mungkin dia lebih pendapatannya lebih besar, jadi Ya, bisa membeli barang yang apa namanya bukan necessity gitu Pak, menurut ya, saya. betul. Jadi orang yang berpendapatan rendah itu kan biasanya dia membelanjakan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok, necessities ya. Kalau pendapatan tinggi, kecil lah, gitu ya. Porsinya, fraksinya yang dibelanjakan untuk pokok. Jadi betul berkaitan sama pendapatan, ya. Jadi Lilliput has lower income. Dan income elasticity of demand-nya gimana? Demand-nya gimana? Jadi
elastisitas permintaan terhadap si makanan ini. Kira-kira elastis apa inelastis? Kalau 0,5 itu inelastis, 1,5 elastis. Mana? Yang mana? Yang 0,5 atau 1,5? Makanan tadi kan sudah kita definisikan. Ada beberapa faktor ya yang menentukan elastis Benar. satu barang. Kalau dia necessities, elastis apa inelastis? Inelastis, Pak. Inelastis. Inelastis. Jadi 0,5 ya. 0,5. Betul. Hmm. Nah, nomor 5. Harga makanan naik dari 16 ke 24 dan kuantitas yang ditawarkan naik dari 90 ke 110 unit. Hitung dengan metode midpoint harga elastis harga terhadap penawaran. Penawaran ya, bukan permintaan. Gimana nih? Gimana ngitungnya? Pakai midpoint. Jadi P0-nya bukan pakai 16, bukan pakai 24, tapi 16 tambah 24 bagi 2. 20 ya. Si P0-nya tuh 20. Q0-nya tambahkan 90 tambah 110 bagi 2. Jadi berapa P0-nya? P0-nya, P0-nya. Q0-nya 200 ya. 100, sorry. P0-nya 20, Q0-nya 100. Berapa dapatnya? Ingat rumusnya apa? Delta Q per delta P. Delta Q-nya berapa? Delta Q-nya 20 ya, 20 dibagi berapa? Dibagi 8 ya. 20 dibagi 8 dikali dikali berapa tadi? Eh, Dibagi 20 per 100. Yang setengah bukan jawabannya, Pak. Setengah. Ya hitung aja berapa. Saya nggak ngitung soalnya. Yang itu aja tadi. Eh Mana? Gimana caranya? Tulis. Hmm, 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 hmm. Ya, berapa tadi tuh? Kan rumusnya itu delta QS per delta P kali P0 dibagi Q0 ya. Itu delta Q-nya, delta Q 20. 20 dibagi 8. Dibagi 8 kali P0. P0 20 ya, 20 dibagi 100. Nah, udah, itulah hitung. Setengah dapatnya. Iya, Pak, setengah, Pak. Oke, nomor 6. Jika elastis harga terhadap penawaran itu 0, kurva penawarannya gimana bentuknya? Vertikal. Vertikal. 7. Kemampuan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar di di sepanjang waktu. Berarti dalam jangka panjang gimana? Kurva penawaran atau kurva permintaan dulu? Itu dulu ya. Kalau pertanyaan seperti ini, gampang nih. Kemampuan perusahaan, berarti kita bicara tentang kurva penawaran atau permintaan.
Kan tinggal bisa kita langsung eliminir alternatif jawaban yang jauh. Ini apa berkaitan sama kurva permintaan atau penawaran? Kurva penawaran. Penawaran. Penawaran bukan Pak. Coret A sama B, tinggal tersisa C sama D. Ya, tinggal C sama D. Sekarang, lebih elastis apa less elastik? Lebih Elastis, elastis. Pak. Lebih elastis. Ya, dia fleksibel. Keluar masuk. Oke. Ini kemana ngapus ini? Annotation. Hmm. Clear all drawing. Oke. Nanti sisanya silakan dikerjain sendiri. Problems and application. Nomor 1. Nomor 1. For each of the following pairs of goods, which good would you expect to have more elastic demand and why? Untuk setiap pasangan barang ini, barang mana yang Anda expect lebih elastis permintaannya dan alasnya apa? Required textbook dibandingkan dengan mystery novels, mana yang lebih elastis permintaannya? Required textbook yang saya wajibkan kalian harus beli buku MenQ gitu. Atau mystery novels Mystery novels. yang lebih elastik. Alasannya, coba pakai 4 tadi. Tadi kan 4 alasan tuh, yang tadi di awal saya jelaskan. Alasannya apa? Karena bukan termasuk kebutuhan yang harus dibeli saat itu juga, Pak. Bisa. Jadi apa antara necessity atau luxury. Itu ya. Jadi required textbook itu necessities, mystery novels masuk ke yang bisa dibilang luxury lah, bukan kebutuhan pokok. Bisa alasan yang lain selain itu? Marketnya lebih luas, Pak. Market lebih luas, boleh. Ada yang lebih tepat lagi, yang lebih ini lagi, lebih kena. Gitu. Yang satu lagi, yang poin 1, yang faktor yang pertama kita pelajari tadi. Ketersediaan substitusi dekatnya. Required textbook punya nggak substitusinya? Kalau saya bilang, kalian harus beli buku MenQ. Apakah, mahal nih MenQ. Saya pakai yang lain aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau mystery novels, itu kan ya tadi ya, definisi pasarnya itu luas, bisa macam-macam, bisa banyak pengarang di situ. Kalau yang satu mahal, bisa pindah ke yang lain. Oke, yang B. Adele recordings or pop music recordings in general. Adele recording, si Adele, atau pop music recordings in general. Jadi rekaman musik pop secara umum ada macam-macam. Ada Adele, ada Adul, ada Adele, Pak, macam-macam. Adele. Yang lebih elastis. Kenapa Adele yang lebih elastis? Pop musik berarti, Pak. Kenapa alasannya? Tadi saya nggak nyalahin ya, saya cuma itu aja. Kenapa Adele langsung berubah jadi pop music gitu? Ya alasannya apa? Boleh pilih Adele, boleh pilih pop music recording secara umum. Tapi alasannya apa? Boleh saya izin menambahkan, Pak? Ya. Mana dulu pilih Alasannya, salah satu? Yang kalau mana saya pilihnya? lebih ke pop music recording, alasannya itu berkaitan dengan yang alasan yang ketiga, yang definition of the market. Dan
apa namanya, Adele Recordings ini kan merupakan salah satu bagian dari pop music ya. Jadi Oke, pasarnya lebih sempit dibanding yang pop music in oke, general. Terima oke. kasih. Jadi yang lebih elastis yang, Pop music, Pak. nah, alasan kalau pakai alasan seperti itu, maka kesimpulannya yang lebih elastis bukan pop music tapi Adele. Iya, Pak. Maaf, Pak. Elastis itu kan berarti apa sih? Si pembeli ini akan mudah untuk pindah ke yang lain, kayak gitu. Ya, mudah pindah ke yang lain. Nah, kalau si pasarnya itu pasar pop music, lebih lebih cenderung inelastis gitu. Ya, itu ya. Benar, apa pakai pakai alasan yang itu, tapi salah pilihnya ya. Pilihnya mestinya milih yang si Adele gitu, ada recording. Dia lebih elastis. Baik, Pak. Nah, yang ketiga, subway rides during the next 6 months or subway ride during the next 5 years. Subway, kereta bawah tanah, kita apa ya? MRT, MRT. MRT rides during the next 6 months or subway ride during the next 5 years. Mana yang lebih elastis? Ini Yang kaitannya sama time period ya. Mana yang lebih elastis? Yang 5 5 years, tahun Pak. ke depan, Pak. 5 years. Iya. Ya, 5 tahun ke depan. itu lebih elastis ya jangka waktu. Orang lebih mudah untuk menyesuaikan. Root beer or water? Water, Pak. Root beer, Pak. Root beer gitu. Yang lebih elastis. Elastis. Nggak, root beer naik bisa pindah ke Coca-Cola. Lebih apa tersedia substitusi dekatnya ya. Walaupun nggak banyak juga sih merek root beer. Oke, itu hanya contoh saja. Saya harap kalian bisa meneruskan sendiri sendiri atau berkelompok gitu menyelesaikan ini. Ingat bahwa nanti di ujian soal yang akan saya berikan itu saya tanyakan tidak melenceng jauh dari yang sudah kita pelajari ya, gitu. Jadi kalau kalau bisa dengan mudah menjawab semua pertanyaan di buku itu, harusnya nanti di ujian juga mudah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, good. Saya kira udah jelas ya. Kalau begitu, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Salam.